Oke, terima kasih Mas Radinal. Em, Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Yahya Eskep. Salam. Saya berstatus sebagai PNS Perawat dan pendidikan saya dari D3 tuh di Universitas Borneo Tarakan, kemudian S1-nya di Airlangga Surabaya. Terus untuk pengalaman kerja, saya pernah bekerja di klinik PT Gema Alam Lestari. Kemudian terangkat pegawai negeri 2014 sampai sekarang. Untuk penghargaan tingkat nasional, saya eh, Kesehatan Teladan 2019, kemudian nakes terbaik kedua di kesehatan kerja juga di bidang kesehatan masyarakat Kemenkes 2020, kemudian memperoleh eh, penanggung jawab kesehatan kerja dan olahraga terbaik satu dan pos UKK terbaik satu di Kalimantan Utara. Nah, ini adalah mungkin langsung saja ini pos upaya kesehatan kerja, yaitu upaya kesehatan yang berbasis masyarakat sesuai dengan tagline-nya, dikelola oleh dari dan untuk masyarakat pekerja itu sendiri. Nah, pos UKK ini adalah wadah pelayanan kesehatan yang berbasis masyarakat, ya, khususnya untuk pekerja sektor informal. Kenapa khusus untuk pekerja sektor informal? Berikut. Nah, Bapak Ibu sekalian, Indonesia sekarang sekitar 273 juta penduduk Indonesia dan pekerja informalnya lebih besar daripada pekerja formal. Ya, kita tahu pekerja informal ada petani, nelayan, terus buruh-buruh, buruh bangunan dan sebagainya. Nah, mereka ini menempati posisi pertama dalam dunia pekerja. Kenapa mereka penting sekali juga untuk dilindungi, untuk kita pedulikan selain mereka yang bekerja di formal, mereka ya tentunya mereka penggerak ekonomi bangsa. Ya, pengalaman kita di COVID-19 yang eh, yang paling terdampak adalah mereka yang bekerja non upah, ya, mereka bekerja langsung dan mendapat bayaran dari apa yang dikerjakan. Ketika mereka tidak bekerja, mereka tidak mendapatkan bayaran apa-apa. Nah, itu adalah salah satu eh, sebuah penggerak ekonomi bangsa ketika mereka tidak dipedulikan, mereka tidak diperhatikan oleh kita, terutama kita yang bekerja di bidang kesehatan. Ini adalah salah satu ketahanan negara juga, ya. Seperti itu. Nah, dari sumber Global Burden of Disease, beberapa hal yang menjadi masalah, ya, beban kesehatan terbesar bagi usia produktif, terutama pekerja. Nah, kita lihat di usia pekerja itu di Indonesia, kalau mungkin di Eropa 19 tahun udah bekerja, ya, SMA udah bekerja, tapi kita di Indonesia 20 tahun sampai 59 tahun yang produktif, ya. Ada cardiovascular disease, musculoskeletal disorder, mental disorder, seperti itu. Kemudian ada ginjal, diabetes, transport injury atau kecelakaan, bisa terjadi kecelakaan kerja, dan sebagainya. Ada respiratory infection atau TBC. Dan yang paling kita perhatikan adalah meningkatnya prevalensi gangguan mental pada mereka, para pekerja. Sekitar 6 sampai 9,8% mengalami gangguan mental, seperti itu. Nah, ini menjadi fokus kita di masyarakat karena pekerja informal eh, tidak punya badan hukum untuk memperjuangkan hak-hak mereka. Nah, dengan masalah yang ada, negara udah membuat peraturannya di Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 100 Tahun 2015. Berasal dari masalah tersebut, ya, pekerja sektor informal masih kurang mendapatkan pelayanan akses kesehatan dan kesehatan. Kemudian bahaya dan risiko pada proses kerja di masyarakat itu tidak diperhatikan. Biasanya mereka berdasarkan pada kebiasaan. Misal seorang petani yang memberikan racun serangga itu, biasanya mereka hanya memberikan tanpa memperhatikan berbagai macam risiko berbahaya kesehatan mereka, sehingga berbagai macam masalah kesehatan juga mereka alami.
Kemudian pada nelayan yang sering dilihat adalah mereka yang bekerja di bawah terik sinar matahari, sehingga banyak yang tidak menyadari bahwa mereka berisiko mengalami kanker kulit seperti itu. Dan beberapa juga yang pekerja informal misal di pelabuhan dan sebagainya, mereka risiko untuk mengalami kecelakaan kerja karena mereka tidak punya informasi, tidak terpapar informasi tentang kesehatan kerja seperti itu. Dan banyak macam lagi sebenarnya masalah di masyarakat yang mereka adalah orang-orang yang tidak mendapatkan informasi tentang kesehatan kerja. Nah, yang selanjutnya adalah pekerja yang belum menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat dan selamat dalam bekerja. Ya, seperti tadi, di beberapa pekerjaan, terutama yang di bawah terik sinar matahari, mereka hanya menggunakan APD seperlunya yang sesuai kebiasaan, atau misalnya eh, para petani yang membajak sawah dengan menggunakan mesin, ya tidak menggunakan pelindung telinga, eh, mereka karena biasa sehingga ada penurunan fungsi pendengaran biasanya pada petani dan di berbagai sektor juga seperti itu. Kemudian ada yang terpapar dengan mungkin di mebeler atau pembuat-pembuat mebel itu biasanya mereka ada yang terpapar TBC bukan karena eh, apa infeksi dari pihak lain, tapi terpapar dari PPOK mereka, adanya gangguan pada sistem pernapasan seperti tadi, karena tidak ada informasi buat itu. Kemudian kasus penyakit akibat kerja dan kecelakaan kerja. Nah, mirisnya kasus penyakit akibat kerja dan kecelakaan kerja akibat kerja bagi pekerja informal itu tidak tercatat dengan baik, sehingga dia seperti khususnya di pekerjaan informal ya, yang tidak formal itu tidak tercatat dengan baik karena secara eh, secara badan hukum juga tidak ada yang melindungi mereka, tidak ada yang membawahi mereka, sehingga mereka sakit ya sakit, dianggap sakit seperti sakit biasa, ke rumah sakit ditangani seperti penyakit umum pada umumnya, bukan penyakit akibat kerja. Nah, ini yang menjadi masalah sebenarnya dan sekarang juga jadi PR kita sebagai tenaga kesehatan. Mungkin Kemenkes juga sudah mulai berupaya dengan menerbitkan eh, peraturan ini tadi, hanya saja pengaplikasian di lapangan belum terlalu dimengerti ya. Mungkin kalau di lapangan mungkin di keperawatan hanya berbicara tentang keperawatan komunitas, belum ada yang berbicara tentang OHN untuk masyarakat. Karena OHN juga sampai sekarang yang saya ketahui berada di industri yang lebih formal. Untuk masyarakat pada umum untuk di komunitas belum ada. Itu yang saya ketahui sekarang ini lah. Mudah-mudahan nanti ya kita berharap bahwa OHN ini bisa lagi mengembangkan disiplin ilmunya, bagaimana bisa menjangkau masyarakat kita di pekerja informal untuk melindungi mereka. Seperti itu. Nah, ini adalah apa yang saya sudah kerjakan di tempat saya untuk melindungi mereka, untuk melindungi para pekerja di tempat saya. Nah, ini ada kami namakan pos upaya kesehatan kerja Karang Unarang di Desa Tanjung Karang di Kalimantan Utara posisinya. Ya, Em, ini sebenarnya karena tadi di tagline-nya adalah UKBM, berarti mereka sebenarnya dibentuk oleh desa sendiri atau kelurahan itu. Hanya saja yang menginisiasi adalah kita dari petugas kesehatan, terutama teman-teman yang sangat dekat dengan masyarakat yaitu puskesmas, ya puskesmas dimanapun di negara ini gitu kan. Nah, ini mungkin saya sharing sedikit, sharing-sharing beberapa tentang pos UKK yang saya inisiasi, yaitu pos UKK di Desa Tanjung Karang. Eh, yang pertama itu eh, kami ya sebagai tim kesehatan kerja, program kesehatan kerja di Puskesmas itu, pertama kita melakukan survei mawas diri ya, oleh tim Puskesmas, kemudian tim desa, mengidentifikasi kebutuhan layanan pos UKK. Misalnya di wilayah kerja kami di Puskesmas kami ini, eh, data terakhir
sekitar 362 nelayan yang terdaftar di di penyuluh perikanan. Kemudian ada sekitar 500-an petani yang terdaftar di penyuluh perikanan. Nah, inilah makanya kita juga harus koordinasi dengan lintas sektor dan mereka tidak terpapar dengan informasi kesehatan sama sekali karena mereka hanya di bawah bimbingan eh, penyuluh perikanan dan penyuluh pertanian seperti itu. Sementara puskesmas belum ada ketika itu. Dan ketika kita telah mendapatkan data, kita mendapatkan ya kita butuh eh, pelayanan kesehatan di masyarakat itu karena tingginya jumlah pekerja informal. Nah, kemudian kita membawa hasil survei mawas diri tadi ke Musyawarah Masyarakat Desa atau EMD. Di sana kita berbicara dan menyepakati eh, upaya kesehatan berbasis masyarakat dalam bentuk apa sih yang akan dilaksanakan. Nah, kita memberikan UKBM pos upaya kesehatan kerja, especially for eh, pekerja informal. Kemudian di situ di dalam MMD itu kita juga melakukan sosialisasi dan menjelaskan apa sih fungsi dan manfaat UKBM Pos UKK bagi masyarakat itu sendiri. Nah, setelah disepakati semua ini di tingkat desa dan puskesmas menyepakati, kita langsung langsung pembentukan dengan pemilihan kader. Eh, Kenapa kita harus memilih kader? Karena secara jumlah tenaga kesehatan kita sangat sedikit untuk melayani. Mungkin satu satu kecamatan itu kita mungkin melayani sekitar 400 pekerja, 500 pekerja ya. Jadi mungkin tidak akan bisa secara gimana, kurang maksimal untuk itu. Makanya kita membentuk kader. Tentunya kader juga berasal dari pekerja itu sendiri. Jadi kita mengambil 3 kader dari nelayan, 3 kader dari petani seperti itu. Sehingga mereka juga mengetahui apa masalah mereka, mereka bisa mendiskusikan menanyakan apa solusi yang mereka harus lakukan seperti itu. Dan tahap pelaksanaannya untuk berdirinya sebuah posukaka itu kita perlu SK ya, biar cepat, biar bisa memiliki badan hukum ya. Sehingga di, dengan adanya SK juga kita bisa mengeluarkan insentif kader sehingga mereka juga bisa bekerja dengan baik. Kemudian biaya operasional posukaka kita juga difasilitasi oleh desa. Kemudian kita menentukan dari SK itu juga kita menentukan jenis pelayanan apa saja ya. Sekarang kita berbicara tentang integrasi pelayanan kesehatan ya. Jadi di Posukaka juga kita memberikan jenis pelayanan kayak seperti pemeriksaan kesehatan gratis, kemudian kita membantu posyandu juga sebenarnya ketika ada eh, bayi atau balita yang nggak turun posyandu, kadang kita temukan berada di tempat kerja, dibawa oleh orang tua mereka bekerja sehingga tidak turun ke posyandu, sehingga kita melaporkan, lah di sini ada anak yang tidak turun posyandu, silakan bisa sweeping ke tempat kerja itu ya, seperti itu jenis pelayanannya. Kemudian rujukan, nah Posko KK ini punya satu kelebihan dari UKBM yang lain seperti posyandu, karena Posko KK ini bisa merujuk, karena kita sudah berikan pelatihan kepada kader. Ya, walaupun kerujukannya ya bersifat sederhana, ada yang tidak bisa seperti misalnya kecelakaan kerja yang tidak bisa dilaksanakan di misalnya tertusuk duri atau kecelakaan kerja ringan yang lain, kita rujuk ke puskesmas sehingga pencatatannya jelas. Jadi ke puskesmasnya jelas bahwa mereka mengalami masalah kesehatan kerja seperti itu. Nah, untuk jenis pelayanan juga kita selain ke masyarakat karena posko kita juga berdekatan dengan sebuah perusahaan PT Widya Karya. Eh, Kami juga memberikan pelayanan melalui Posukaka tadi. Kita juga memberikan pelayanan kesehatan ke pekerja-pekerja, ya terutama yang apa sih istilahnya borongan, pekerja borongan yang pakai mandor itu dari PT itu.
Kita juga bekerja sama dengan perusahaan itu untuk melakukan kegiatan kesehatan di tempat mereka atas permintaan perusahaan tersebut. Seperti itu. Kemudian juga untuk pembiayaan juga kita dibiayai oleh PT Wijakarya, pembangunan gedung, menyiapkan fasilitas, kemudian memberikan seperti tanda-tanda tanda-tanda bahaya utamakan keselamatan kerja di desa, di tempat kerja informal. Kemudian di nelayan kita memberikan informasi penggunaan jaket pelampung, safety jacket ketika melaut, membawa apa dan sebagainya. Itu semua dibiayai oleh mungkin dari anggaran pengabdian masyarakat dari perusahaan itu diberikan ke kami untuk menjalankan seperti itu. Dan selanjutnya yang kami lakukan juga monitoring dan evaluasi. eh, Puskesmas memberikan bimbingan ya, kami dari tenaga kesehatan, khususnya perawat melakukan bimbingan teknis pemantauan dan eh, mengevaluasi atau meningkatkan kualitas pelayanan di pos pelayanan kesehatan kami tadi. Nah, Puskesmas melakukan pembimbingan teknis. Di sini kita juga selain ke kader, ya Bapak Ibu, kita juga langsung ke masyarakat melakukan seperti basic basic trauma kayak pelatihan-pelatihan bagaimana menangani trauma kayak BTCLS. Kami juga melakukan pelatihan perawatan luka P3K di bagaimana atau kami juga memberikan pelatihan menunjukkan ke kader kami untuk mengikuti pelatihan di TNI AL untuk gimana cara berenang, penyelamatan di laut, dan mereka menyampaikan ke kadernya ke masyarakat masyarakat nelayan seperti itu. Selain itu juga beberapa masalah di desa juga kami turut membantu, misalnya eh, kejadian luar biasa demam berdarah di desa. Pos UKK kami juga membantu membantu pemerintah bagaimana kita, karena rata-rata yang nggak yang kurang terpapar informasi adalah pekerja, karena mereka bekerja bekerja di tempat kerja dan tidak terpapar dengan penyuluhan-penyuluhan di desa. Sehingga melalui kader-kader kami, mereka datang ke tempat kerja sebagai perpanjang tanganan dari pemerintah, hal ini Puskesmas, untuk menyampaikan beberapa hal. Dan di zaman COVID kami memang sangat bermanfaat Pos UKK ini, karena yang sangat terdampak adalah pekerja informal yang nggak mendapatkan upah dari manapun. Mereka hanya mengharapkan bantuan dari desa, sehingga jalan tengah yang diambil oleh pemerintah desa bahwa pekerja informal tetap bekerja tetapi di bawah pengawasan. Sekali lagi, pos UKK kami bertindak mengawasi kesehatan mereka dan keselamatan mereka selama bekerja sehingga mereka tetap produktif dan mematuhi berbagai SOP yang kami tetapkan di desa seperti itu. Pak Ibu, terutama di tempat kami ada seperti apa sih? Pembibitan rumput laut sehingga mereka memiliki banyak pekerja-pekerja informal ya yang berkumpul, dan kami mau melaksanakan itu, mengatur itu ya sesuai eh, kemampuan dan pengetahuan kader-kader kami, karena kami petugas kesehatan pas COVID-19 kemarin kami sama sekali tidak punya waktu untuk turun langsung karena banyaknya kegiatan seperti itu Bapak Ibu. Mungkin itu saja apa yang dapat saya sampaikan. Eh, Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.